Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siapa yang lebih banyak? Nomor 1. Andi mendapat 2/9 bagian coklat, sedangkan Badrun mendapat 5/9 bagian. Siapa yang mendapat coklat lebih banyak? Yang kedua, Chandra dan Dedi mempunyai tongkat yang sama panjang. Ini tongkatnya sama panjang. Kemudian Chandra mengecat merah 1/2 bagian tongkatnya, sedangkan Dedi mengecat merah 3/5 bagian. Tongkat siapa yang cat merahnya lebih panjang? Untuk dapat menentukan bagian mana yang lebih banyak atau panjang atau lebih besar, maka kalian terlebih dahulu mempelajari materi tentang mengurutkan pecahan. Pertama, pecahan yang sama penyebutnya. Contoh, 1 bandingkanlah 2/3 dengan 1/3. B 2/9 dengan 5/9 kita bandingkan. Sebelum kita bandingkan, kita mengingat dulu simbol seperti ini. Penulisan simbol seperti ini dibaca lebih besar dari, sedangkan yang ini dibaca lebih kecil dari. Baik, berikutnya mari kita jawab. Kita akan membandingkan pecahan-pecahan ini dengan menggunakan garis bilangan. Karena soal ini penyebutnya 3, yang ini juga 3, berarti kita hanya membuat garis yang panjangnya 3 satuan. Lalu kemudian garis ini kita nyatakan panjangnya 1. Kita potong menjadi 3 bagian. Maka bagian pertama ini disebut 1/3. Karena 1 dari 3, yang ini adalah 2/3. Berikutnya kita lihat, ini adalah 1/3, ini adalah 2/3. Kalau kita mengingat letak bilangan bulat pada garis bilangan, maka bilangan yang di kanan adalah bilangan yang lebih besar. Pada garis bilangan pecahan ini juga berlaku aturan itu, yaitu yang di kanan lebih besar. Yang di kanan adalah 2/3, maka 2/3 kita katakan lebih besar dari 1/3. Atau sebaliknya, 1/3 lebih kecil dari 2/3. Sekarang kita lihat dua bentuk yang kita peroleh ini, yang mana yang serupa dengan soal. 2/3 dulu, kemudian 1/3. Yang ini yang serupa dengan soal. Maka tanda yang ini kita pakai untuk menjawab soal kita. Berarti kita sudah jawab 2/3 lebih besar dari 1/3. Berikutnya jawaban B. Berpenyebut 9, berarti kita membuat garis sepanjang 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panjang garis ini kita nyatakan sepanjang 1 satuan. Berarti dari ini sampai di ujung sini kita nyatakan panjangnya sepanjang 1 satuan. Kemudian garis ini kita potong menjadi 9 bagian sama panjang. Berarti ini, kemudian kita lanjutkan, ini sudah kita potong menjadi 9 bagian yang sama panjang. Maka yang ini adalah 1/9, karena 1 semuanya ada 9. Yang ini adalah 2/9, yang ini adalah 3/9, yang ini letaknya adalah 4/9, 5/9, ini 6/9, ini 7/9, ini 8/9. Berikutnya mari kita menandai pecahan yang kita akan bandingkan. Pertama 2/9, manakah 2/9? Yang ini 2/9. Berikutnya 5/9, yang ini 5/9. Manakah yang terletak di kanan? 5/9 yang terletak di kanan. Dengan demikian kita tulis 5/9 lebih besar dari 2/9. Yang di kanan lebih besar. Sebaliknya, maka kita tulis 2/9 dengan demikian lebih kecil dari 5/9. Berikutnya kita lihat bentuk yang kita dapat ini, yang manakah yang menyerupai soal. Di soal 2/9 dulu, kemudian 5/9. Oh, yang ini yang serupa dengan soal. Berarti yang ini kita lihat tandanya. Tanda di sini tanda kurang, maka tanda kurang inilah jawaban dari soal kita, yaitu 2/9 kurang dari 5/9. Dari jawaban kita ini, apabila kita kaitkan dengan masalah kita di awal tadi, yaitu Andi mendapat bagian 2/9 coklat, sedangkan Badrun mendapat 5/9 bagian. Siapakah yang mendapat coklat lebih banyak? Ini tiada lain adalah kita membandingkan pecahan 2/9 dengan 5/9. Jawab. 5/9 dengan 2/9 kita sudah bandingkan, yaitu 5/9 lebih besar dari 2/9. Dari sini tadi kita peroleh, maka
Siapakah yang mendapat 5/9? Dia itulah yang lebih banyak. Tiada lain adalah bagiannya Badrun. Dengan demikian kita tulis, jadi bagian Badrun yang lebih banyak karena mendapat 5/9 bagian. Berikutnya kita masuk ke contoh kita nomor 2. Urutkanlah dari terkecil. Yang B ini kita urutkan juga dari terkecil. Mari kita jawab. Ini berpenyebut 4. Berpenyebut 4 semua, penyebutnya sama. Kita akan membuat garis bilangan sepanjang 4 kotak. Ini 1, 2, 3, 4. Garis sepanjang 4 kotak ini kita nyatakan panjangnya adalah 1 satuan. Kemudian 1 satuan kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita menentukan letak 1/4. Ini 1/4. Ini 2/4. Setelah 2/4 maka 3/4. Setelah 3/4 sebenarnya ini 1 itu adalah 4/4. Jadi 1 itu bisa kita nyatakan dengan berbagai macam. Kalau misalkan sebuah garis dipotong 5 sama panjang, maka 1 itu kita nyatakan 5/5. Kalau dipotong menjadi 6, maka 1 itu adalah 6/6. Begitu seterusnya, atau begitu juga yang lainnya. Berikutnya mari kita menandai letak 3/4. Ini 3/4. Berikutnya ini yang kedua 1/4. Di mana letak 1/4? Ini letak 1/4. Berikutnya 4/4. Ini dia 4/4. Dan 2/4 adalah ini. Setelah kita menandai letak pecahan-pecahan tersebut, kita lihat mana yang paling di kiri, maka itulah yang paling terkecil. Jadi urutannya yaitu adalah yang paling kiri adalah 1/4, kemudian 2/4. Kemudian 3/4, lalu yang terakhir adalah 4/4. Jadi urutan dari terkecilnya adalah 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Berikutnya mari kita menjawab soal kita B. Berpenyebut 7, berarti kita membuat garis bilangan sepanjang 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang garis ini kita nyatakan sepanjang 1 satuan. Kemudian sudah kita tandai bagian-bagiannya sebanyak 7 yang merah ini. Kemudian mari kita menentukan 1/7. Ini adalah 1/7. Setelah 1/7, 2/7. Setelah 2/7 yang di sini 3/7, yang ini 4/7, 5/7, 6/7. Berikutnya mari kita menandai letak 2/7. Ini adalah 1/7. Ini adalah 2/7, yang ini adalah 4/7, dan ini adalah 6/7. Setelah kita menandai pecahan-pecahan yang kita bandingkan, kita sudah melihat yang mana pecahan yang paling di kiri. Pecahan itulah yang paling terkecil, lalu terurut ke kanan yang paling besar. Berarti jadi urutan dari terkecilnya adalah 1/7, 2/7, 4/7, dan 6/7. Dari soal kita yang kedua ini, maka kita dapat menulis yaitu jika pecahan-pecahan sama penyebutnya. Karena yang kita bandingkan ini adalah pecahan-pecahan yang sama penyebutnya, maka pecahan yang letaknya paling kiri itu adalah terkecil, atau sebaliknya. Sebaliknya berarti yang di kanan itu adalah yang terbesar. Maka dari sini dapat pula kita tulis bahwa urutan pecahan yang sama penyebutnya serupa dengan urutan pembilangnya. Berikutnya sedikit kita contohkan dengan teori kita yang kedua, yaitu urutan pecahan yang sama penyebutnya sama dengan urutan atau serupa dengan urutan pembilangnya. Berilah tanda kurang atau lebih pada 3/8 dengan 5/8. Kita jawab. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 3 dengan 5. 3 ini kurang dari 5. Dengan demikian pecahannya mengikuti urutan pembilangnya. Berarti 3/8 ini tanda kurang juga dari 5/8. Urutkan dari terkecil. 2/5, 4/5, 1/5, 3/5. Jawab. Kita mengurutkan pembilangnya. Urutan pembilangnya itu 1 dulu, baru 2, baru 3, baru 4. Dengan demikian maka urutan pecahannya adalah 1/5. Ini 2 dulu berarti 2/5. Kemudian 3 berarti 3/5. Lalu terakhir 4, 4/5. Selanjutnya kalian latihan soal. Nomor 1, tunjukkan letak pecahan berikut pada garis bilangan, kemudian bandingkan.
Ini kita sudah sediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalian hanya menentukan letak 3/7 dan 5/7. Lalu kalian membandingkannya dengan memperhatikan letaknya. Yang di kanan lebih besar atau sebaliknya yang di kiri lebih kecil. Berikutnya bagian B. Ini berpenyebut 5 berpenyebut 5, berarti kita menyiapkan garis bilangan yang panjangnya 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian serupa juga dengan bagian A, kalian menentukan letak 3/5 pada garis bilangan ini dan juga menentukan 1/5. Sekali lagi yang di kanan adalah lebih besar. Nomor 2, kita mengurutkan pecahan. Urutkan bagian A 3/6, 1/6, 4/6, dan 2/6. B 2/9, 7/9, 1/9, 5/9. Nomor 2A berpenyebut 6, berarti kita menyediakan garis bilangan sepanjang 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada garis bilangan ini kalian sudah mudah untuk menentukan letak 1/6, letak 3/6, letak 4/6, dan 2/6. Kemudian urutkanlah bilangan yang letaknya paling di kiri, itulah urutan dari terkecilnya terus ke kanan. Bagian B berpenyebut 9, kita siapkan garis bilangan sepanjang 9 kotak. Serupa, kalian menentukan letak 2/9, letak 7/9, letak 1/9, dan letak 5/9. Dan juga sama, pecahan yang letaknya paling kiri itu adalah pecahan yang terkecil, terurut terus sampai ke kanan menjadi yang lebih besar. Ini nomor 3, bandingkan pecahan berikut dengan hanya memperhatikan pembilangnya. Kita sudah contohkan di atas. Nomor 4 ini latihannya lebih khusus bagian C, kita jelaskan dulu. Nanti 0,5 dan 0,7 kalian ubah bentuk penulisannya menjadi bentuk pembilang per penyebut. Dengan panduan ini 0,2 berarti kita tulis 2/10, 0,3 3/10. Dari dua contoh ini maka kalian bisa menentukan 0,5 dan 0,7 dalam bentuk penulisan pembilang per penyebut. Berikutnya kita akan membandingkan pecahan yang beda penyebutnya. Contoh, bandingkanlah 1/2 dengan 3/5, B 5/6 dengan 2/3. Kita jawab A. Mari kita menjawab. Ini berpenyebut 2, maka kita menggambar garis bilangan sebanyak 2 satuan. Semuanya kita anggap 1, maka dengan mudah kita menentukan ini adalah setengah. Berikutnya, di manakah letak 3/5? 3/5 artinya garis yang sepanjang 2 satuan ini kita potong menjadi 5 bagian. Kemudian kita menentukan 3/5-nya. Yang menjadi masalah, kita kesulitan membagi garis 2 bagian ini menjadi 5 bagian karena pecahan yang kedua 3/5. Inilah masalah kita. Untuk mengatasi masalah kita ini, maka kita tidak membuat garis bilangan yang hanya panjangnya 2 satuan. Tetapi kita akan menggambar garis bilangan sepanjang 10 satuan, sepanjang KPK-nya. KPK 2 dan 5, ingat pertemuan yang lalu kita sudah menentukan KPK. Apabila kedua bilangan ini satu sama lain bukan menjadi faktor, maka KPK-nya mudah, kita kalikan saja. Karena 2 ini bukan faktor dari 5, maka KPK-nya kita kali saja. 2 dengan 5 hasil kalinya adalah 10, berarti KPK-nya adalah 10. Maka untuk membandingkan pecahan 1/2 dengan 3/5 dengan garis bilangan, maka kita membuat garis bilangan sepanjang 10 kotak karena KPK-nya 10. Jadi sekali lagi kita membuat garis sepanjang KPK-nya. KPK 2 dan 5 10, maka kita membuat garis bilangan sepanjang 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah kita membuat 10 kotak ini, maka garis ini kita nyatakan sepanjang 1. Sekarang kita melihat pecahan kita yang pertama 1/2. 1/2 berpenyebut 2, artinya garis kita sepanjang 10 kotak ini kita akan membagi menjadi 2. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti satu bagian sepanjang 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5.
maka di sini adalah tempat untuk 5 satuan. Setelah kita menentukan 5 satuan, maka garis kita ini dari 0 sampai 1 sudah terbagi 2. Dengan demikian 1/2 di sini. Inilah letak 1/2. Berikutnya kita melihat pecahan kita yang kedua 3/5. 3/5 artinya garis kita sepanjang 10 kotak ini kita akan menjadikan 5 bagian. Berarti 10 kita bagi 5. Kalau 10 kotak ini kita bagi 5, berarti setiap bagian sepanjang 10 bagi 5, 2. Berarti sepanjang 2 kotak. Berarti satu bagian panjangnya 2 kotak. Ini kita sudah membagi. 1, 2, 1 bagian. 1, 2, 1 bagian. 1, 2, 1 bagian. 1, 2, 1 bagian. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Garis kita ini dari 0 sampai 1 sudah terbagi menjadi 5 bagian. Maka kalau sudah seperti ini, maka kita sudah bisa menentukan letak 3/5. Yang ini adalah 1/5, ini adalah 2/5, ini adalah 3/5, ini 4/5. Inilah letak 1/2 dan inilah letak 3/5. Kita lihat pecahan mana yang terletak di kanan adalah 3/5. Dengan demikian kita tulis 3/5 lebih besar dari 1/2. Atau kebalikannya 1/2 kurang dari 3/5. Sekarang kita lihat kedua bentuk ini yang serupa dengan soal. Soal kita ini 1/2 dulu, baru 3/5. Yang ini yang serupa. Dengan demikian tanda kurang inilah menjadi jawaban dari soal kita yang pertama, yaitu 1/2 kurang dari 3/5. Berikutnya kita jawab bagian B. 5/6 dengan 2/3. KPK dari 6 dan 3, 6 saja. Dengan demikian kita akan membuat garis bilangan sepanjang 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah buat 6 kotak. Dari sini sampai ujung sini sepanjang satu satuan. Kemudian kita bagi 6. Ini kita sudah bagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita menentukan letak 5/6. Ini ada 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, ini 5/6. Berikutnya pecahan kita yang kedua ini 2/3. Artinya garis kita dari 0 sampai 1 satuan ini kita hanya membagi 3 bagian. Berarti 6 kotak dibagi 3 berarti 2. Setiap bagian sepanjang 2 kotak. 1, 2, 1 bagian, 1, 2, 1 bagian, 1, 2, 1 bagian lagi. Maka ini adalah 1/3 karena hanya 3 bagian seluruhnya. Ini adalah 2, 1, 2 dari 3. Berarti inilah 2/3. Berikutnya kita menandai mana letak 5/6. Ini 5/6. Ini 2/3. Manakah yang terletak di sebelah kanan? 5/6 yang terletak di sebelah kanan. Dengan demikian kita tulis 5/6 lebih besar dari 2/3. Atau kebalikannya 2/3 kurang dari 5/6. Nah, sama juga kita akan melihat bentuk kita yang ini, yang mana yang menyerupai soal. 5/6 dengan 2/3. Yang ini menyerupai soal. Maka tanda pada bentuk inilah jawaban untuk soal B kita, yaitu 5/6 lebih besar dari 2/3. Dari sini maka kita sudah bisa juga kembali menjawab permasalahan kita di awal yang kedua. Chandra dan Dedi mempunyai tongkat yang sama panjang. Chandra mengecat 1/2, sedangkan Dede mengecat 3/5. Untuk menjawab soal ini, sebenarnya kita membandingkan 1/2 dengan 3/5. Jawab. Kita bandingkan 3/5 dengan 1/2. Ternyata 3/5 kita sudah dapat di atas ini tadi lebih besar dari 1/2. Dengan demikian, tongkat siapa yang cat merahnya lebih panjang? Jawaban kita adalah tongkat Dedi. Karena Dedi mengecat 3/5. 3/5 lebih besar dari 1/2. Contoh nomor 2, urutkan dari terkecil 2/3, 5/6, 1/4, 1/2. Ini kita mau mengurutkan pecahan yang beda penyebutnya. Jawab. Karena ini beda penyebutnya, maka tiada lain yang kita lakukan adalah membuat garis sepanjang KPK dari keempat penyebut pecahan yang kita bandingkan ini. 3, 6, 4, 2, KPK-nya adalah 12. Jadi kita akan membuat
garis sepanjang 12 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kita nyatakan panjangnya satu satuan. Yang pertama kita akan menentukan letak 2/3. Letak 2/3 artinya garis sepanjang 12 kotak ini kita akan membagi menjadi 3. Berarti setiap bagian sepanjang 4 kotak. Ini dia. Berarti dari 0 ke sini adalah 1/3. Dari 0 ke sini lagi adalah 2/3. Karena sudah 2 dari 3 bagian. Inilah letak 2/3. Berikutnya kita akan menentukan letak 5/6. Berarti garis ini kita akan membagi dia menjadi 6 bagian yang sama panjang. Ada 12 kotak akan dibagi menjadi 6 bagian. Berarti 12 bagi 6. Berarti 2. Setiap bagian panjangnya 2 kotak. Ini 1, 2, 1 bagian. 1, 2, 1 bagian. Ini sudah terbagi menjadi 6 bagian sama panjang. Sekarang mari kita menentukan 5/6. Ini adalah 1/6. Ini adalah 2/6. Ini adalah 3/6. Ini adalah 4/6. Dan yang ini adalah 5/6. Inilah letak 5/6. Berikutnya, supaya garis bilangan kita tidak terlalu rancu, kita membuat lagi garis bilangan di bawahnya yang sama persis panjangnya dengan garis bilangan kita di atas ini. Sekarang mari kita menentukan letak pecahan yang ketiga, yaitu 1/4. 1/4 penyebutnya 4. Berarti garis sepanjang 12 kotak ini kita akan membagi menjadi 4 bagian. Berarti panjang kita setiap bagian sepanjang 3 kotak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mari kita menentukan letak 1/4. Ini 1/4. Ini 2/4. Ini 3/4. Inilah 1/4. Berikutnya pecahan kita yang keempat ini, 1/2 berpenyebut 2. Artinya panjang garis kita ini kita akan membagi menjadi 2 bagian. Berapa kotak setiap bagian? 12 kita bagi 2, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. Maka inilah letak 1/2. Setelah kita menentukan letak 2/3, 5/6, 1/4 dan 1/2, maka kita sudah bisa mengurutkan pecahan kita, yaitu yang paling di kiri adalah pecahan terkecil. Urutannya adalah 1/4, kemudian 1/2, kemudian 2/3, dan yang terbesar adalah 5/6. Dari pengerjaan kita ini maka dapat kita tulis, jika pecahan-pecahan beda penyebut, maka kita buat garis bilangan sepanjang KPK-nya. Jadi kita mencari dulu KPK dari penyebut pecahan-pecahan yang kita bandingkan. Dan pecahan yang letaknya paling kiri adalah pecahan terkecil. Begitu pula sebaliknya. Sampai di sini maka kita sudah mengurutkan dan membandingkan pecahan yang sama penyebutnya dan pecahan yang beda penyebutnya. Serta kita juga sudah menjawab 2 permasalahan kita di awal tadi. Ini terlihat pula bahwa membuat garis bilangan sepanjang KPK sama halnya dengan menyamakan penyebut. Kemudian diurutkan seperti halnya mengurutkan pecahan yang sama penyebutnya. Berikutnya kita akan latihan 2. Bagian A, 1/2 dengan 1/3. KPK-nya adalah 6. Berarti kita sudah menyiapkan garis sepanjang 6 kotak. Kalian tinggal menentukan letak 1/2 di sisi atas, kemudian di sisi bawah kalian menentukan letak 1/3. Bagian B serupa. Di sisi atas garis ini kalian tentukan letak 5/8 dan di sisi bawah kalian tentukan letak 1/2. Untuk nomor 2, 1/2, 5/6, 1/3, KPK-nya adalah 6. Kita sudah menyiapkan garis yang sepanjang 6 kotak. Garis pertama ini di sisi atas kalian tentukan letak 1/2. Di sisi bawah garis pertama ini kalian tentukan letak 5/6. Garis bilangan kedua di sisi atas kalian menentukan letak 1/3. Kemudian kalian lihat letak pecahan-pecahan tersebut, yang paling kiri adalah terkecil. Bagian B serupa, KPK dari 12, 2, 6, dan 4 adalah 12. Kita sudah menyiapkan garis bilangan sepanjang 12 kotak. Yang garis pertama ini sisi atas untuk 5/12 kalian tentukan, sisi bawahnya kalian tentukan 1/2. Garis kedua sisi atas kalian tentukan 1/6, sisi bawah kalian tentukan letak 3/4. Lalu kalian melihat letak-letaknya,
Yang paling kiri adalah yang paling terkecil, terurut sampai ke paling kanan adalah yang paling terbesar. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.